Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya bagi Ibu Yeti dan Bapak Ibu lainnya. Ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang saya dapatkan pada tanggal awal November kalau nggak salah, saya lupa. Yang saya dapatkan di sini adalah tentang budaya positif. Ya, jadi di sini adalah tentang budaya positif. Agendanya untuk hari ini adalah pembukaan. Di sini yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, selanjutnya simulasi keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya adalah yang pertama adalah menjelaskan posisi kontrol dari paparan Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan-perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua adalah menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta dalam sebuah budaya positif. Nah, di sini apakah setuju dengan pernyataan-pernyataan ini? Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Dapatkah? Oke, betul. Bisa iya, bisa tidak, tergantung pada jenis hukumannya. Yang kedua adalah memberikan hukuman positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi ini apakah kita setuju? Nah, di sini kita kuatkan adalah di sini ada paradigma ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Adanya kritik dapat membuat rasa bersalah terhadap dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah apakah dengan ilusi ini semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat, dan apakah dengan adanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah paradigma teori kontrol. Di sini adalah disiplin positif menurut William Glasser. Di sini ada tak bisa mengontrol orang lain hanya bila mengisi kontrol seperti belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Terus semua perilakunya memiliki tujuan, ada motivasi di situ, ada untuk menghindari hukuman, ada mendapatkan imbalan. Biasanya di situ ada perilaku dengan ada tujuan. Ada nilai-nilai kebajikan universal dan nanti akan mengakibatkan adanya keyakinan. Di sini ada modal berpikir tentang menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita juga bisa sebagai manajer. Dan nanti akan ada kontrolnya akan ada segitiga restitusi, di mana di sini akan menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan banyak kegiatan. Dan dari semua itu akan ada kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada tentang itu penguasaan, kasih sayang, terima dan kesenangan. Ini adalah disiplin positif yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, paradigma stimulus dan respon. Di sini stimulus kita dapat mengubah orang-orang itu berpandangan sama dengan kita. Jadi setiap orang kita punya pandangan, ya harus sama kita. Jadi kalau misalnya yang lain itu, maka dia tidak berpandangan. Jadi situ. Bagaimana di sini adalah kita mencoba orang itu berpandangan kita, perlaku guru sebagai sebuah kesalahan. Orang lain itu bisa sebagai untuk mengontrol saya, orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, memaksakan dengan cara bujukan tapi gagal. Di sini ada model berpikir menang atau kalah.
itu adalah respon-respon. Dan di kontrolnya bahwa untuk mengubah pandangan ini kita dapat berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Jadi kita harus juga melihat pandangan orang lain tentang sesuatu hal. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu hal saja, tapi kita juga mendengarkan dari pihak lain. Perilaku buruk akan menjadi kesalahan, bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuan. Baik itu nanti akan jadi buruk maupun itu akan jadi baik. Yang ketiga di sini adalah orang lain itu bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Dan di sini adalah saya juga bisa mengintervensi diri orang lain. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang itu mempunyai pilihan yang berbeda. Adanya pemaksaan kita akan menjadikan kolaborasi. Kita menjadikan kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa. Malah nanti akan menimbulkan permasalahan baru atau kita dapat menimbulkan hal-hal yang baru. Ada di sini model berpikir menang kalah, tapi kita harus bagaimana menjadi atau menciptakan win-win solution. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi semua pihak itu harus kita menang. Jadi di sini adalah kita harus memiliki kontrol, yaitu dari siklusnya, dan kita harus tahu juga teori. Nah, ini disiplin. Disiplin itu dalam arti bahasa Latin adalah belajar. Tapi di sini adalah kita mendisiplin di sini adalah menggali potensi menggali potensinya sesuai ada tujuan sini yang dihargai. Dan kata disiplin juga sesuatu yang mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang tujuan. Itu adalah arti dari sebuah disiplin. Disiplin yang positif adalah pendekatan dengan cara mengelola perilaku individu terutama anak-anak dengan mengedepankan pemahaman mereka, empati mereka, komunikasi dengan kita yang baik. Pendekatan ini berfokus dengan memberikan pengarahan dan panduan dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu dengan rasa tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Jadi disiplin positif pada kita mengajarkan tentang tanggung jawab. Intinya itu. Dari tanggung jawab ini nanti kita tahu apa akibatnya. Jadi anak yang menilai apa akibatnya. Dan pentingnya disiplin positif. Yang pertama adalah pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Karena apa? Karena akan menjadi terbuka. Ya, dan didukung dengan perlakuan yang adil. Ada pengembangan empati di sini. Empati adalah memahami perasaan orang lain. Yang ketiga ada membuat karakter-karakter yang kuat. Di sini adalah dengan adanya tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat dengan orang lain. Dan juga mencegah adanya perilaku-perilaku yang negatif di sini. Dan kita harus menghindari anak-anak itu menjadi perilaku negatif. Apa saja nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya adalah tujuan mulia yang sifatnya adalah universal dan lintas bahasa, suku, agama, dan ras. Tujuan perbuatannya di sini adalah mengaitkan semuanya berkaitan dengan tujuan mulia. Dan di sini dalam profil Pancasila itu sudah ada ditanamkan adalah nilai kebajikan, di mana di sini adalah beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang universal bagaimana? Di sini adalah yang sesuai dengan prinsip moral dan etika yang ada pada setiap budaya dalam masyarakat. Jadi di sini bisa ada budaya di situ. Ada selain budaya ada cara, ada adat istiadat. Di sini ada kebajikan-kebajikan yang dirangkum menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang ini. Nah, dalam pentingnya kebijakan yang neutral, di sini ada pedoman moral. Di sini adalah moral, ada kebajikan tentang pemahamannya, tentang keberagamannya, di mana di dalam setiap manusia itu, dalam setiap anak itu pasti memiliki ragam budaya, latar belakang individu. Terus lagi selain latar individu, nanti di situ ada sosial budaya juga berbeda. Maka di sini akan menciptakan lingkungan-lingkungan yang dapat membantu itu. Dan dapat membantu juga perkembangan karakter yang secara holistik.
untuk menciptakan integritas, kejujuran, dan keadilan. Di sini ada integrasi positif. Nilai kebajikan adalah di sini dengan karakter, ya, dengan karakter. Karakter apa aja? Nah, yang pertama harus memiliki karakter yang kuat. Jadi setiap anak itu harus memiliki karakter yang kuat, harus memiliki pemahaman yang moral. Di sini adalah kita harus tahu anak itu benar atau salah, kita harus paham itu. Jadi di sini ada yang ketiga adalah memberi kontribusi, jadi harus memiliki dampak, entah itu dari sini. Kalau di sini adalah masyarakat, lingkungan, atau dalam lingkup kecil aja kelas, kontribusi apa yang dia dapatkan. Terus yang terakhir adalah membangun hubungan yang sehat dan harmonis kepada setiap. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan dalam peserta didik yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Jadi harus memiliki karakter yang kuat, dengan integritas yang tinggi, pemahaman moral, bagaimana dia harus tahu bagaimana yang benar dan salah, bagaimana yang baik dan buruk. Karena belum tentu yang benar itu baik, ataupun yang buruk itu menjadi salah. Justru yang buruk itu bisa menjadi benar, bahkan yang baik itu juga bisa menjadi salah. Ya, jadi itu. Terus lagi, penerapan disiplin positif kita harus memerlukan kesabaran dan konsistensi. Karena memang untuk menerapkan ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, tidak bisa dengan cepat, harus ada yang namanya kerjasama dengan pendidik dan orang tua, juga harus ada komitmen dengan lingkungan sekitar. Jadi harus betul dengan kesabaran dan konsistensi. Dan juga harus menggunakan dengan harus ada pengetahuan dan keterampilan bagaimana kita dalam bersikap ya terhadap mungkin sebagai anak ataupun orang tua. Jadi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan harus memiliki resistensi terhadap disiplin positif. Karena biasanya itu penerapan disiplin positif akan mengakibatkan pendekatan yang lebih baik. Jadi sifatnya terkadang memang suka mau. Ini tantangannya. Terkadang dalam kita menerapkan kebijakan universal, pasti yang pertama adalah perbedaan budaya. Karena budaya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu pasti memiliki yang kesesuaian dengan usia. Ya, kita harus bisa menerapkan bagaimana untuk kelas rendah, bagaimana dan untuk kelas tingginya juga bagaimana. Dan juga memahami kesadaran dan pemahaman. Jadi harus ada kesadaran dan pemahaman, baik itu dari segi dari pendidik maupun anak dan lingkungan sekitar juga harus saling memahami. Oke, itu adalah yang pertama. Dan dari situ ada pertanyaan dulu? Cukup? Ya. Dari model berpikir mana-mana juga ada. Win-win solution. Jadi dalam kita ada suatu masalah itu, jadi kita mencari cara yang baik, jangan sampai yang ini menjadi terhakimi, terhukum atau terapa gitu. Jadi dia itu harus bagaimana caranya dia itu harus memperbaiki diri dia. Right. Di sini adalah bagaimana adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, bagaimana cara kita memberikan motivasi, kapan kita memberikan hukuman, penghargaan ataupun restitusi. Di sini adalah bagaimana kita harus tahu konsep motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan bagaimana konsep-konsep itu dalam motivasi. Oke, dalam motivasi ini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Itu tujuannya adalah untuk disiplin positif. Yang pertama eksternal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya ini adalah apa yang terjadi jika saya tidak melakukan. Imbalan itu apakah saya bisa dapatkan apabila saya melakukan itu. Jadi di sini adalah eksternal itu apakah dari dalam dari luar diri dari orang tersebut ya. Terus lagi, nah di sini adalah internal adalah bagaimana cara menghargai diri sendiri. Kalau saya seperti ini, saya bagaimana dihargai atau tidak? Ini motivasi dari. Nah di sini ada seorang anak
sedang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa membaca simbol pijat di mata sebuah senyuman, anak itu begitu gembira, bahkan dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan tertentu. Kesadaran kemampuan dia sudah dapat membaca. Jadi di sini adalah dari dalam diri dia. Dia bagaimana memotivasi diri dia untuk bisa membaca. Ya. Terus yang kedua adalah jika kita memberikan penghargaan kepada anak, dia akan bangga. Jadi ada motivasi dari dia sendiri dan juga dapat motivasi dari luar. Karena apa? Karena di sini ada penghargaan yang didapatkan. Ya, pasti di sini akan sebuah ada ketemuan. Nah, ini hukuman dalam penghargaan di sini adalah pengaruh penghargaan dan jangka pendek panjang, penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan dalam penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan dapat mematikan kreativitas, penghargaan adalah sebuah hukuman, penghargaan menurunkan. Nah, untuk jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan efektif jika kita ingin melakukan suatu keinginan kita. Jadi sifatnya kita juga menggunakan penghargaan lagi dan terus, nanti akan timbullah bilang motivasi. Nggak usah juga. Jadi di sini nanti akan ada penghargaan, jadi motivasinya jadi berkurang. Di sini melakukan sesuatu dan senantiasa penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadarinya bahwa tindakan yang baik adalah yang kita lakukan. Jadi di sini adalah penghargaan. Di sini adalah nanti pun kita tidak menyadari itu yang betul nggak kita lakukan itu salah enggak. Karena terkadang adalah kita kasih penghargaan ini, nanti timbulnya si anak ini pengharapan imbalan terus. Ya, memang di situ ada dua motif. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nanti jika jangka pendek, oke, dia akan bisa cepat. Tapi jangka panjang dia akan selalu mengharapkan seperti itu. Ya, dan seperti itu, dan tidak semuanya akan dilakukan seperti itu. Ya, tidak akan berlaku. Itu adalah pengaruh jangka pendek. Terkadang penghargaan itu tidak efektif. Ya, di sini adalah saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan. Akibatnya kecewa dan kemungkinan kali kita tidak akan bersama. Terkadang kita itu dalam lingkup anak yang banyak, anak menghargai saya pak. Terkadang tidak semua tercover, betul kan? Ya. Makanya itu terkadang dengan begitu, dia lagi. Jadi timbulnya adalah jadi apatis. Kan ngapain begitu? Jadi terkadang itu seperti itu. Jadi tidak selamanya itu bahwa dengan seperti itu akan dapat merusak hubungan yang tadi, akan mengakibatkan rasa iri. Karena kita terbiasa sama salah satu orang atau dua orang, tiga orang atau sekelompok orang. Ya, maka nanti akan dapat iri dan sesaat akan menyenangkan guru. Oke, memang kita akan senang. Wah, anak bisa menjawab, bisa saling bertanya jawab, kita saling jawab gitu. Tapi terkadang di sini akan menciptakan persaingan keras. Ya, jadi itu. Jadi penghargaan dapat merusak. Nah, di sini ada pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif dari seseorang karena akan sesuatu yang dia kerjakan. Ya, bisa berhubungan dengan karya, seni, karya sastra atau karya-karya yang lain. Nah, dalam apresiasi harus kita lihat secara khusus pribadi kepada semua orang dengan cara bergantian, konsisten. Kita harus selalu memberikan penghargaan dan fokus pada proses. Jadi kita lihat itu tadi, jangan kita lihat hasil akhirnya aja, tapi kita juga bisa lihat proses. Hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid nggak tahu akan terjadi dan dilibatkan, sifatnya biasa satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, kemudian anak hanya dapat menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Lalu pengarahan dari pihak guru sebelum hukuman, baik sesudah dan sebelum. Hukuman biasanya bentuknya fisik maupun psikis. Murid dan sakiti dalam perbuatan atau dengan kata. Jadi kalau fisik biasanya bentuknya perbuatan, kalau psikis adalah bentuknya adalah konsekuensi. Nah, ini adalah contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi
Kalau hukuman itu adalah menyakitkan atau menyakiti, hal ini memang sesuatu yang harus di sini anak-anak akan sakit, baik itu fisik maupun hatinya jangka waktu yang lama. Kalau ini adalah nggak nyaman. Ya. Terus lagi anak-anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jadi anak sudah mulai terbiasa dengan kedisiplinan. Nah, masih begitu kan? Terkadang anak masih begitu. Nah, sekarang adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, bagaimana anak dapat memperbaiki kesalahan mereka? Biasanya dia akan kembali ke kelompoknya, akan nanti menciptakan karakter kuat, dapat merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid-murid mencari solusi. Di sini adalah tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan guru menurut dosen. Ya. Jadi di sini restitusi tidak hanya melibatkan murid, tapi menumbuhkan kontrol diri. Kenapa mereka melakukan tindakan itu? Dan pasti ada akibatnya dan pasti ada konsekuensi. Nah, ini adalah mengenai tentang restitusi, hukuman dan sebagainya. Ya. Sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, di sini kita harus tahu keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan kelas? Oke, betul. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan. Keyakinan kelas berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Ya? Oke. Betul, jawabannya betul. Harus dengan prinsip-prinsip kebajikan. Nah, apakah kebajikan yang tadi diangkat sebuah peraturan tertentu seperti menggunakan helm, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan kata-kata. Nah, di sini penggunaan helm ini adalah untuk keselamatan. Ya, kita sadar bahwa kita yakin bahwa dengan menggunakan helm itu untuk keselamatan kita. Membuang sampah pada tempatnya itu juga sebagai untuk menjaga kebersihan. Menggunakan kata-kata kasar itu tidak baik. Maka itu sebagai sikap yang saling hormat dan selalu bersikap. Ya, itu adalah keyakinan yang diangkat dalam. Urutannya adalah di sini ada diskusi, gambaran perilaku, mengubah, meninjau, terus lagi diskusi mengusulkan peraturan kelas baru, kita akan berdiskusi kelas, pertemuan kelas, menyarikan peraturan. Di sini urutan langkahnya dimulai dari mana dulu? Oke, yang pertama itu adalah diskusi dulu, munculkan dulu peraturan-peraturan yang bagaimana yang harus ditaati dulu. Apa dulu? Ayo kita apa? Pertama, apakah datang tepat waktu, pakaian bagaimana. Setelah itu, setelah peraturan-peraturan ditaati, maka ubahlah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jangan gunakan kata-kata jangan, gitu ya. Hadir tepat waktu, kan hadir sebelum 5 menit sebelumnya. Nah, setelah itu, tadi peraturan-peraturan yang menjadikan nilai kewajiban. Jadi di sini ada menjadikan peraturan yang sesuai dengan kewajiban. Terus setelah itu diskusi lagi, gambaran perilakunya yang mencerminkan tentang keyakinan kelas. Setelah itu adalah diskusi peran seluruh warga kelas, baru kita tinjau. Jadi apakah peraturan itu sudah betul-betul dilaksanakan? Apakah ada perbaikan? Apakah ada kekurangan? Kalau misalnya kekurangan, kita perbaiki. Misal, anak berkata-kata kasar. Oh, kita akan seperti ini. Oh, ternyata udah nggak efektif nih. Kita tinjau ulang. Kita ganti lagi peraturan. Anak tidak piket. Nah, kita misalnya nih, apa yang mesti kita ini? Ayo, misalnya apa? Ya, jadi kita tinjau ulang keyakinan. Kenapa? Ya, misalnya nggak piket. Kita yakinkan bahwa kerjasama dalam piket kelas itu jauh lebih baik dibanding kalau kerja sendiri. Ya, itu adalah keyakinan. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Pertama itu dalam kelas, nanti akan menimbulkan sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif, lalu nanti akan menimbulkan budaya positif. Jadi selalu melakukan hal yang positif. Jadi pertama kita dari kelas dulu, baru kita menimbulkan keyakinan kelas, bagaimana kita
berdiskusi dengan anak-anak baik bagaimana keyakinannya, nanti anak-anak akan menimbulkan semua anak akan menimbulkan budaya positif, nanti akan menimbulkan budaya positif, jadi bisa menularkan ke kelas-kelas yang lain dan akan mengakibatkan ke seluruh seluruh kelas dalam sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik yang dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah dapat anak-anak ini akan menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan penuh tanggung jawab. Jadi kita tidak perlu memberikan kita tidak berikan hukuman, jadi dia punya kesadaran sendiri bagaimana cara dia itu berperilaku, bagaimana cara itu bersikap dan sebagainya. Nah, di sini adalah motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri sendiri bagaimana dia menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi, oh iya begini, jadi anak sendiri yang menumbuhkan sendiri. Jadi bukan kita, tapi dari anak sendiri pun punya rasa tanggung jawab sendiri. Mengapa ada keyakinan? Karena di sini harus disepakati semua. Karena terlepas dari ada latar belakang, di sini ada latar belakang negara, suku bangsa, keyakinan dan motivasi, ada motivasi intrinsik dari dalam diri dia, dari diri anak, sehingga tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada secara praktis. Jadi anak itu tidak merasa terbebani oleh adanya peraturan yang ada. Jadi anak tumbuh sendiri. Oh iya, saya kalau begini akan begini, ya. Jadi ini ciri-cirinya abstrak, dan dia sifatnya abstrak dan dia tidak rinci atau konkret. Keyakinan kelas berdasarkan pernyataan-pernyataan universal biasanya bentuknya kalimat positif. Keyakinan kelas dibuat dalam dan jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan. Kemudian keyakinan dapat melibatkan warga kelas dengan kegiatan surat pendapat. Jadi kita bisa menanyakan pendapat anak bagaimana. Kita juga bisa bertanya tentang keinginan anak seperti apa. Jadi bukan paksaan dari kita. Terus harus keyakinan kelas harus ditinjau dari waktu ke waktu. Karena itu tadi bahwa biasanya itu sifatnya itu tidak bisa untuk jangka panjang. Nanti sifatnya terkadang bisa jangka panjang. Contoh pelaksanaannya adalah di sini mengenalkan kelas. Setelah dikenalkan, baru kita susun, baru kita biasakan. Jadi 3 tahapan inilah yang mesti kita harus lakukan. Kita kenalkan dulu, kita susun, baru kita biasakan. Sesi 5 adalah kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kata-kata. Ayo, nomor 1 apa? Senang. Nomor 2? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Nomor 3? Kebebasan. Nomor 4? Menua. Yang kelima? Masuk. Oke, ya kita lihat. Yang pertama itu betul, kesenangan. Kita tuh butuh kesenangan. Bagaimana kita tuh butuh rasa senang, kita juga butuh rasa cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita butuh diterima, terus bagaimana kita memberi dan menerima kasih sayang, bagaimana kita berkoneksi, kita berhubungan dengan orang. Kita butuh kebebasan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Kita butuh penguasaan. Jadi kita butuh penguasaan diri, dan apa juga kita butuh penguasaan kepada orang lain. Nomor 4 cakepan pengakuan kayak. Memang sih ya, tapi kalau penguasaan kayaknya kayak menguasai. Ya prinsip pengakuan, karena kita menguasai, Bu. Jadi kita butuh pengakuan. Kita butuh pengakuan, iya. Tuh. Yang kelima adalah bagaimana cara kita bertahan hidup. Di sini biasanya ada faktor-faktor. Bisa jadi orang yang tidak terpenuhi ini, kan dia tidak bisa diatur. Iya. Bahasa berarti
Ya, misalnya salah satu dia nggak terpenuhi dari permintaan asisten, mungkin orang tua terlalu sibuk, lagi urus sekolahnya kan, akhirnya itu tidak bisa mengikuti aturan kan, kasih kebebasan itu terlalu bebas. Jadi seperti itu ya, kebetulan dasarnya. Berarti kalau ada anak yang apa ya, dengan tanda kutip punya sesuatu yang berbeda sama temennya gitu ya, berarti memang harus ditanyakan ke orang tuanya sebetulnya nih, anak ini sebetulnya kebutuhan dasarnya udah terpenuhi belum sih, latar belakangnya apa gitu. Apa gitu, ya kan dia. Ya. Ada yang bebas, bebas. Terlalu terima. tidak tahu aturan, Di sini kebutuhan manusia adalah ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup tadi sudah, di mana di sini ada kebutuhan kita rasa sayang, terima, kemudian penguasaan, bagaimana kita mencapai sesuatu, dan dengan kompetensi kita menjadi terampil. Terus lagi di sini ada tentang kebebasan, kita butuh kebebasan, kita butuh kebutuhan bertahan hidup adalah biasanya berkaitan dengan psikologis, ya, dengan kesehatan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan bagaimana caranya dalam bertahan hidup. Nah, rasa kasih sayang ini adalah berkaitan sama psikologis manusia, ya, bagaimana dengan hubungan pada sosial dan bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan rasa kasih sayang maupun. Terus lagi adalah pengakuan atas kemampuan. Di sini adalah kita berhubungan dengan kompetensi atau menjadi terampil, diakui atas prestasinya seperti apa dan keterampilan yang kita, sehingga kita memiliki rasa harga diri. Kebebasan. Di sini kalau kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi dalam memiliki pilihan, serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak ini diberikan kebebasan, di sini ada kebutuhan akan kebebasan, dapat mengendalikan arah hidup. Dan di sini ada kesenangan. Jadi bagaimana anak itu atau kita pun juga sama, bagaimana kita mencari kesenangan, bagaimana kita bermain, bagaimana kita bisa tertawa, bagaimana kita dapat membayangkan kehidupan tanpa apapun. Karena kita nggak bisa membayangkan karena kita butuh hiburan, kita bisa beristirahat. Jadi kesimpulannya adalah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya, maka dengan cara positif mereka melanggar peraturan. Jadi jika tidak terpenuhi, maka pasti dari antara mereka itu akan bisa melakukan hal-hal yang dapat melakukan dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Ini adalah lingkaran dasar kebutuhan manusia, di mana ada rasa bebas, bagaimana ada rasa sayang diterima, dan istilah kebetulan. Nah, di sini ada kuesioner. Kita itu ada di posisi mana? Boleh dicoba? Ibu udah boleh Bu ya. Enggak Bu, ini nanti ada poinnya Bu. Nanti kita mana yang ini? Oh, kita bicara gimana? 1, 2, 3. Ayo kertas Bu. Oke, kertas Bu. Ini adalah 1 sampai 10 itu dulu jumlahkan nilainya. Ya. Terus lagi adalah bagian kedua. Luar biasa. Ayo 10 lagi. Ayo 10 lagi. 10 lagi. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, sekarang 10 terakhir. Udah ya? Oke. Sudah jumlah semua? Udah. Oke. Lu kalau ada yang dari Oke, kita lihat di sini. Nah, 1 sampai 10 di sini adalah tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini 1 sampai 10. 11 sampai 20 ini berkaitan dengan kekuasaan. Terus nomor 21 sampai nomor 30 ini berkaitan dengan kebebasan. Sedangkan yang bener 31 kesenangan, sampai 40 ini berkaitan dengan kesenangan. kebutuhan Nah, banget. Manakah dari keempat ini yang sudah merasa puas atau sudah terpenuhi? Apakah rasa kasih sayang
apakah kekuasaan, apakah kebebasan, dan apakah kesenangan. Berarti Itu kalau gambaran kita tuh seperti itu. Lanjut. Dunia berkualitas. Gimana kalau Dunia berkualitas itu adalah ada tempat khusus dalam pikiran Anda yang dapat menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang Anda inginkan, yang bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang terbaik dalam hidup. aku terpenuhi semua. Nah, ini dapat membuat Anda itu merasa bahagia atau terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada tempat khusus. Jadi ada pikiran kita itu. Kita sudah terpenuhi belum? Ya. Ada orang, benda, nilai, kepercayaan yang penting itu termasuk ya untuk masuk dalam dunia berkualitas. Syaratnya adalah harus terasa sangat baik. Untuk paling tidak itu harus memenuhi lebih dari satu atau setidaknya satu aja dari kebutuhan dasar. Senang. Di sini ada penghubung, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada sebagai manajer. Kita itu dalam sebuah kelas ini kita dalam orang tua atau guru atau siapapun kita bisa dalam lima-limanya ini bisa sebagai penghubung, bisa kita sebagai rasa bersalah teman, kita juga bisa sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita juga sebagai Pak, maksud dari arti kata pembuat rasa bersalah itu maksudnya nyala-nyalain? iya, anak itu jadi merasa bersalah. Oh, Jadi, kita tuh memilih satu kata atau satu kalimat yang akhirnya membuat kesadaran diri dia untuk mengakui kesalahannya gitu. iya. Atau bisa juga dia merasa terbebani juga bisa. Kamu tuh ya, Kayak gitu. Bla 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 bla. jangan. Percis. Kayak itu. Saya lagi Oke. untuk ini ya. Nah, ini tipe-tipenya. Biasanya guru itu sebagai penghubung biasanya akan menghardik, menunjuk atau menyakiti. Kalau mau merasa bersalah adalah biasanya drama. Kamu tuh harusnya gini. Ibu kecewa deh. Kamu kecewa banget deh. Kamu gitu. Jadi dia rasa bersalah. Terus di sini ada membuat alasan-alasan. Apa begitu? Ya, kita jelas sebagai apa? Pemantau dan mengukur. Jadi begitu mengukur. Apa peraturannya? Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita tanya. Nah, di sini kan adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa? Saya kecewa tadi. Dia sebagai apa? Tipe apa? Tipe itu tadi apa ya? Yang di atas nomor 2. Nah, saya kecewa sekali. Berarti dia buat rasa bersalah. kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi Penghukum. adalah betul penghukum. Ayo lakukan demi saya. Berarti dia sebagai apa dia di sini? Maaf. Ayo, berarti dia sebagai teman. Iya. Oke, di sini adalah pada saat di rumah dan di sekolah pun terkadang pun juga kita sama. Kita di rumah juga bisa sebagai penghukum, kita juga bisa membuat rasa bersalah, tapi kan biasanya kan jarang ya kalau terus lagi teman, kita sebagai pemantau, sebagai begitu pun juga di sekolah. Tapi terkadang antara kelas rendah, kelas tinggi atau bidang ilmu dan apapun, terkadang yang tadi tidak semuanya itu kita terapkan karena kita tidak sama. Lihat posisi. Lihat posisinya sebagai apa. Betul. Jadi itu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Sisi ya. Quiz. Nah, ada tiga tahapan restitusi. Ada menstabilkan integritas, memvalidasi tindakan yang salah, atau menanyakan. Mana dulu? Yang pertama itu kita stabilkan integritas dulu. Stabilkan tuh maksudnya apa, Pak? Nanti ada contohnya Bu. Baru kita validasi kesalahannya, baru kita tanyakan keyakinan. Oke, ini videonya. Dari yang Bawah baca di bawah baca, kalau mau datang mau baca di bawah baca. Iyalah, saya dia aja Pak. Saya bilang ini lah. Ini adalah keyakinan, tapi benar. Dasarnya daftar intrinsik, artinya dari diri si anak. Jadi di sini nggak ada keyakinan dari diri si anak. Jadi kita hanya memancing. Nilai-nilai yang ada pada Betul, yang betul. kamu tuh harusnya Betul. Jadi seperti itu.
muncul dari hati. Tapi kalau muncul dari hatinya, ya menurut saya benar apa orang dia duluan ya saya males. Kalau begitu gimana Pak? Bawa ke perpus. Kita kembalikan lagi keyakinan Kalau bagaimana saya gitu. kalau yang mukul saya harus mukul balik. Nah, kita Nah, benar, Bapak. betul, memang benar. Tapi kita lihat keyakinan yang lain gitu. Kamu kalau gitu, kamu mau nggak gitu? Kita balikan lagi keyakinannya. Kita benahi lagi keyakinan. Ya, jadi di sini ada menstabil. Yang pertama ada menstabilkan dulu identitas ya. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Bukan satu-satunya melakukan kesalahan, tapi dia boleh. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita validasi kebutuhan. Kamu punya tentu alasan. Alasannya apa? Kita tanya alasan seperti apa. Lalu cara-caranya yang dibutuhkan itu. Setelah kita validasi, baru kita tanyakan keyakinan. Kira-kira betul nggak apa yang sudah kamu? Ya itu adalah segitiga resolusi. Jadi tahapannya adalah menstabilkan. Ini adalah biasanya berbuat salah tidak apa-apa, terus lagi bisa tanya alasan. Nilai-nilai apakah yang kita percaya atau nilai kita? Oke. Ini adalah biasanya menstabilkan kata-kata ini. Kata pilihan ya. Ya, adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah. Ini adalah kata-kata yang biasanya dipergunakan dalam menstabilkan. Dalam memvalidasi kebutuhan, kata-kata yang bisa dipergunakan adalah kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ya kita tanya alasannya ada apa. Terus penting nggak sih buat kamu? Ya kita tanyakan. Terus lagi apakah kamu boleh menjaga sikap itu tetap berusaha atau tambahkan sikap-sikap yang lain? Terus lagi adalah maukah punya cara belajar. Yang terakhir adalah kamu bisa nggak besok lebih baik? Jadi itulah kata-kata untuk memvalidasi kebutuhan. Tujuannya adalah menentukan basic needs, kebutuhan dasar. Yaitu power, freedom, love, belonging, fun, and jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apakah di sini? Apa nilainya itu? Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang percaya pada kelas? Dan universitas apakah yang kita sepakati? Sesuai enggak? Terus kelas ideal seperti apa sih? Kita tanya, maunya seperti apa sih? Lanjut, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tanyakan itu. Apa yang kamu rasakan enggak? Ini adalah ya hal untuk yang menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah kalimat-kalimat intervensi. Di sini adalah kamu bisa berbuat lebih baik lagi. Apakah kamu sedang apa yang kamu inginkan, apakah kamu ingin menjadikan sikap yang lebih baik. Ini kata-kata inilah yang bisa dipergunakan dalam yang tadi dalam restitusi tentang restitusi ya tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Oke, cukup untuk sosialisasi diseminasi tentang budaya positif. Ada yang bertanyakan? Apa bagaimana? Cukup? Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.